5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, kita masih belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang lingkungan sekolah yang bersih. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di rumah saja ya. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kebersihan sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari akan pentingnya hal itu. Amati gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka sedang melakukan piket kelas. Apakah adik-adik setuju dengan kegiatan mereka? Tentunya setuju ya adik-adik ya. Nah, pernahkah adik-adik melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya? Lalu bagaimana nih perasaan kalian setelah melakukan kegiatan tersebut? Adik-adik yang hebat, Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah nih. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, ini adalah percakapan Dayu dan teman-temannya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi nih. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu. Menurutku kita harus segera bersiap diri, jawab Edo. Setuju, kita harus segera gotong royong, kata Lani. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Tanya Udin. Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga, jawab Siti. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut, ajak Benny. Nah, ini tadi percakapan antara Dayu dan teman-temannya. Nah, dari percakapan itu, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan ini adik-adik. Kegiatan apa yang akan dilakukan Dayu dan teman-temannya? Ya, mereka akan melakukan lomba kebersihan antar kelas. Lalu, apa nih hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya? Hasilnya itu adalah mereka akan bergotong royong membersihkan kelas. Bagaimana nih pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka adik-adik? Nah, pendapat Kak Citra nih ya, itu sangat bagus hasil musyawarahnya karena mereka membahasnya bersama dengan teman-teman. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan untuk mengikuti lomba kebersihan itu adik-adik? Ya, yang disiapkan adalah kemoceng, serbet ya, lalu kain pel dan vas bunga. Nah, menurutmu apa manfaat kegiatan yang mereka lakukan? Nah, manfaatnya kalau mereka melakukan semua itu bersama-sama, otomatis pekerjaan akan cepat selesai. Lalu pekerjaan akan menjadi ringan, tercipta persatuan, sekolah mereka atau kelas mereka menjadi bersih. Itu salah satu manfaat kegiatan yang mereka lakukan. Nah, adik-adik, mari kita temukan makna kata dari kata-kata yang menyangkut kebersihan nih ya. Apa itu kemoceng? Nah, kemoceng atau kita biasanya juga menyebutnya dengan sulak adik-adik ya. Nah, kemoceng itu adalah alat pembersih debu ya. Lalu kain pel, apa ini arti dari kain pel? Kain pel itu artinya adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Sedangkan vas itu artinya adalah tempat untuk bunga. Nah, ini makna dari kosakata yang ada.
Di sini ada bacaan yang berjudul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Ayo adik-adik, apakah kelas kalian bersih? Nah, Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-temannya bertekad nih untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat nih untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Nah, semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan gotong royong di sekolah? Nah, mungkin ya adik-adik sudah ada yang pernah melakukan itu. Nah, kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding yang terpajang di dinding. Dayu dan teman-temannya bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, adik-adik juga harus bangga ya kalau kalian memiliki kelas yang bersih. Dan kalian juga harus berusaha supaya kelas kalian selalu bersih. Karena kelas yang bersih itu membuat kita nyaman dan membuat kita sehat. Nah, adik-adik, ciri kelas yang bersih adalah satu, pasti tidak ada sampah yang berserakan. Lalu debu-debunya selalu dibersihkan ya, pastinya tidak ada debu. Peralatan kelasnya juga tersusun dengan rapi. Lalu kelas dicat dengan warna yang menarik. Nah, ini adalah ciri-ciri kelas yang bersih. Berikutnya kita juga akan belajar tentang halaman kelas yang bersih. Nah, di sini ada bacaannya. Yuk kita simak bersama-sama. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa itu diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga adik-adik. Misalnya saja ya senam dan latihan keseimbangan. Nah, olahraga itu baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga itu akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, dari bacaan tadi kita bisa mengenali ya ciri-ciri dari halaman sekolah yang bersih dan sehat. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama pastinya tidak ada sampah yang berserakan. Lalu pot bunga tersusun rapi. Terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi. Terdapat tempat sampah untuk membuang sampah. Nah, ini ciri halaman sekolah yang bersih dan sehat. Sedangkan ciri sekolah yang bersih pastinya ya tidak ada sampah berserakan, tidak ada debu karena debu-debunya selalu dibersihkan. Peralatan sekolah juga tertata rapi, halaman sekolahnya bersih ya. Ini adalah ciri-ciri sekolah yang bersih. Nah, adik-adik, di sini kita juga akan belajar menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Contohnya kata bersih, sehat ya, itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan bersih. Piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Nah, di sini ada bacaan tentang piket kelas. Mana kata-kata yang ada di bacaan ini yang berhubungan dengan lingkungan yang bersih? Yuk kita baca terlebih dahulu adik-adik ya. Nah, kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih.
Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Nah, dari bacaan ini ada kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan kelas yang bersih. Contohnya ya, piket kelas. Nah, itu kan juga termasuk dalam lingkungan ya, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Lalu membersihkan kelas, disapu, bersih, kain lap ya. Ya, di sini kalian bisa lihat rapi ya. Lalu di sini juga ada kata kemoceng, ada kata tempat sampah. Nah, itu kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas yang bersih. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang lingkungan sekolah yang bersih yang ada di tema 4 subtema 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.